Apa sebenarnya yang mereka takutkan? Gibran? Seorang anak muda yang baru saja duduk sebagai wakil presiden? Atau mungkin lebih dari itu? Simbol bahwa generasi baru telah masuk ke pusat kekuasaan dan tidak bisa lagi dibendung oleh romantisme. Orde lama yang mulai lapuk dimakan waktu. Mari kita telanjangi ketakutan mereka. Bukan Gibran sebagai individu, tapi Gibran sebagai representasi zaman yang berubah. Sebab di balik seruan pemaksulan yang konyol itu, tersembunyi kegelisahan kolektif para purnawirawan. Bahwa dunia yang dulu mereka kuasai, kini tak lagi mengenal pangkat mereka. Tak lagi tunduk pada nama besar, dan tak lagi patuh pada ingatan masa lalu. Mereka panik karena anak-anak reformasi mulai mengambil alih ruang strategis. Mereka panik karena tak lagi bisa mengontrol arah kebijakan dari balik tirai pensiun. Mereka panik karena jaringan dalam yang dulu mereka banggakan kini hanya jadi gurauan di meja generasi Z. Dan inilah tragedinya. Ketimbang menjadi pembimbing generasi baru, mereka justru tampil seperti elit tua yang mabuk kekuasaan dan takut dilupakan. Lalu mencoba mengganggu proses transisi kekuasaan dengan manuver pemaksulan yang tidak hanya gagal, tapi juga mempermalukan diri sendiri di panggung nasional. Inilah represi laten yang muncul dari dalam tubuh elit tua. Ketika mereka merasa tak lagi relevan, maka yang dirusak bukan hanya sistem, tapi juga kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Dan jika ini terus dibiarkan, kita sedang memberi ruang bagi kebencian politik personal untuk membajak stabilitas republik. Tapi rakyat hari ini bukan rakyat yang mudah digiring. Mereka punya akses informasi, punya akal sehat, dan punya memori kolektif yang tak bisa disogok oleh narasi palsu. Mereka tahu siapa yang bekerja, siapa yang pura-pura peduli, dan siapa yang hanya datang ketika tak kebagian jatah kekuasaan. Gibran, dalam posisinya hari ini, bukan hanya seorang wakil presiden, ia adalah indikator apakah politik Indonesia benar-benar bisa move on. Apakah demokrasi kita mampu memberikan ruang bagi regenerasi, atau akan terus disandera oleh politik masa lalu yang penuh trauma, penuh dendam, penuh manipulasi. Dan kini jelas, upaya pemaksulan itu bukan hanya gagal sebagai strategi politik, tapi juga gagal sebagai simbol moral. Tidak ada simpati publik, tidak ada dukungan institusional, tidak ada ruang legitimasi. Yang ada hanya senyap dan malu yang mereka bawa pulang ke rumah. Bayangkan, para mantan jenderal dengan segala jejak kekuasaan mereka mengusulkan pemaksulan yang bahkan tidak dibaca. Surat yang mereka agung-agungkan, hasil konsolidasi yang mungkin penuh desakan, dan pertemuan diam-diam itu dikubur hidup-hidup di meja bamus DPR. Itu bukan hanya kegagalan, itu pemakaman politik. Dengan tabur bunga dari seluruh rakyat yang sudah muak. Maka kalau mereka masih punya sisa kehormatan, seharusnya hari ini mereka menyadari, politik bukan lagi ladang nostalgia kekuasaan. Ini sudah era baru, era rakyat yang memilih berdasarkan kerja nyata, bukan berdasarkan siapa yang paling keras teriak soal penyelamatan bangsa. Dan buat kita semua, publik yang menonton drama ini dari luar pagar kekuasaan, ini adalah pelajaran penting. Bahwa dendam pribadi yang dibungkus bendera negara tetaplah dendam. Ia akan memudar, ia akan terpental, dan ia akan mempermalukan siapapun yang memaksakan diri untuk hidup dari masa lalu yang tak mau mati. Lucunya, justru karena serangan-serangan tak berdasar, inilah posisi Gibran kini makin kokoh. Semakin mereka menyerang, semakin publik bertanya, kenapa mereka begitu takut dengan anak muda ini? Dan seperti hukum besi politik, ketika lawanmu memfitnah tanpa bukti, maka mereka sedang mempromosikanmu tanpa sadar. Apa yang awalnya dianggap kontroversial, kini malah menjadi penguat simpati publik. Gibran difitnah bukan karena lemah, tapi justru karena kuat dan menjanjikan.